Saat jeritan terakhir terdengar, seluruh dunia terdiam. Pertempuran di sekitarnya berhenti. Semua orang memandang dunia pohon dengan kaget. Mengaum. Terdengar suara gemuruh. Suara itu dipenuhi dengan aura yang mendominasi dan tak terkalahkan. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan menatap naga dewa 5 warna yang melayang di langit dengan kaget. Tubuh Divine Dragon bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia. Dengan lambaian tangannya, dahan pohon mengikat tubuh dan menjulur ke sampingnya. Wang Xian mengulurkan tangannya dan memegangi tubuh pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu sudah mati. Tatapannya menyapu dan kilatan aneh melintas di matanya. Kemampuan supernatural, penangkap jiwa. Penangkap jiwa bisa menyerap jiwa orang mati. Setelah diserap, itu bisa ditempatkan di kayu yang mengembalikan jiwa dan berubah menjadi buah jiwa untuk membangkitkan mereka. Itu juga bisa menyerap semua informasi di dalam jiwa dan menghilang ke udara tipis. Wang Xian juga melihat ke laut. Jiwa yang terbunuh pada kejadian pertama juga terserap. Dia langsung melahap jiwa pemuda pertama yang terbunuh. Gelombang informasi melonjak ke dalam benaknya, menunggunya untuk memeriksanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Di langit, 10 orang lainnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka berdiri di sana dalam ketakutan. Mereka hanyalah kelompok tentara bayaran kecil di benua transendental. Ketika mereka sedang menjalankan misi, mereka dikejar oleh makhluk bawah laut di lautan dan secara tidak sengaja sampai ke bumi. Mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di sini, tetapi mereka tidak mengharapkannya. Pemimpin mereka benar-benar terbunuh. Pemimpin peringkat keempat yang luar biasa, keberadaan paling kuat di antara mereka, telah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia bisa menghadapi mereka semua sendirian, tapi sekarang dia terbunuh. Lalu, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk melawannya? Selain itu, bahkan jika Raja Naga yang kuat tidak bergerak, tidak lama kemudian mereka dibunuh oleh para ahli Istana Naga. Ini membuat mereka semua merasakan keputusasaan yang mendalam. Impian mereka untuk menjadi raja telah hancur. Impian mereka untuk berdiri di puncak dunia kecil ini dan menahan nyawa ribuan orang telah hancur. Nyatanya, yang menunggu mereka selanjutnya adalah kematian. Mata semua orang dipenuhi dengan keputusasaan dan ekspresi mereka sangat jelek. Berlututlah, aku bisa mengampuni nyawamu. Tatapan dingin Wang Xian menyapu mereka semua saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Dalam sekejap, ekspresi 10 orang yang tersisa sedikit berubah. Berlutut, biarkan mereka berlutut. Beberapa saat yang lalu, mereka masih duduk di kursi dewa dan meminta pihak lain untuk berlutut. Namun, hanya dalam waktu 10 menit, merekalah yang harus berlutut. Ekspresi 10 orang itu sangat canggung. Namun, jika mereka tidak berlutut, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kematian. Ini meminta mereka untuk menyerah. Saya menyerah. Ekspresi pemuda teduh itu berubah drastis. Akhirnya, dia menghadap Wang Xian dan berlutut di udara. Aku juga menyerah. Ketika yang lain melihat pemuda teduh itu berlutut, mereka ragu sejenak sebelum berlutut di tanah. Mereka bukan Raja Suci atau Dewa Kuno. Mereka hanyalah kelompok tentara bayaran kecil di benua transendensi. Mereka tidak memiliki status yang tinggi dan tidak memiliki banyak kebanggaan. Jika mereka bisa bertahan dengan tunduk, mereka akan berlutut. Untuk sesaat, 10 orang yang tersisa berlutut di udara dan menghadap Wang Xian. Mendesis. Setelah melihat pemandangan ini, baik itu dewa dari alam dewa barat, dewa abadi dan murid dari sekte abadi, semuanya diliputi keterkejutan. Yang disebut Raja Suci, yang disebut Dewa Kuno, sebenarnya berlutut di hadapan Raja Naga dan tunduk sepenuhnya. Ini, seberapa kuat Raja Naga, dia benar-benar mampu membuat sekelompok ahli, yang telah menaklukkan alam ilahi barat, mendirikan kerajaan kemuliaan suci, dan bahkan membuat sekte dan dewa abadi berlutut, tunduk padanya secara langsung. Raja Naga tidak terkalahkan, ekspresi semua orang berubah drastis. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan di mata mereka. Ada berbagai macam orang. Raja Naga, tak terkalahkan. Hidup Raja Naga. Pada saat ini, wajah para dewa di alam dewa barat berubah drastis. Setelah itu, para dewa berlutut di udara dan berteriak pada Wang Xian. Mereka sudah tunduk pada 12 orang dari alam gaib. Sekarang Raja Naga telah menaklukkan mereka, adalah normal bagi mereka untuk tunduk pada Raja Naga. Oleh karena itu, yang abadi tidak ragu dan berlutut dengan hormat. Melihat pemandangan ini, wajah para dewa abadi dan murid sekte Immortal Timur berubah secara dramatis dan dipenuhi dengan keterkejutan. 10 ahli yang menakutkan telah tunduk pada Raja Naga, dan sekarang para dewa dari alam ilahi barat juga telah tunduk. Ah!
Pada saat ini, jeritan tiba-tiba datang dari pusat Sekte Abadi. Raja Naga, tak terkalahkan. Hidup Raja Naga. Semua orang sedikit terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke atas, dan murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Orang-orang dari Sekte Wild Beast Immortal membunuh semua Dewa Abadi dan murid dari Sekte Chaos Origin Immortal secara langsung. Mereka dengan hormat berlutut dengan satu lutut ke arah Raja Naga di langit seperti seorang jenderal kuno. Raja Naga, tak terkalahkan. Hidup Raja Naga. Perlahan, beberapa pemimpin sekte memimpin dan membungkuk ke arah Raja Naga. Meskipun mereka tidak berlutut seperti Dewa Barat, itu kurang lebih sama. Itu mewakili penyerahan. Bang, bang, bang. Raja Naga, tak terkalahkan. Hidup Raja Naga. Semua orang tidak pelit dengan lutut mereka. Mereka mendarat dengan keras di tanah dan meneriaki Wang Xian dengan keras. Yang satu tak terkalahkan, dan yang lainnya berumur panjang. Sedangkan untuk Dewa Hunyuan, mereka dibunuh hanya karena makhluk abadi telah menyinggung Raja Naga. Ketika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat tertentu, ada kalanya pelaku bahkan tidak perlu ditangani. Sekarang, Raja Naga juga telah mencapai langkah ini. Sekarang, dengan kekuatan Wang Xian, satu kalimat darinya dapat menentukan hidup dan mati puluhan juta orang. Pertarungan hari ini memungkinkan semua orang untuk benar-benar menyaksikan kekuatan Raja Naga. Tak terkalahkan di dunia ini, mampu menekan seluruh dunia. Di masa depan, semua seniman bela diri di bumi harus memanggilnya dengan hormat sebagai Raja Naga. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan sedikit senyum muncul di matanya. Dia tidak memiliki niat untuk menjadi raja dan penakluk. Yang perlu dia lakukan hanyalah menduduki lautan. Selain itu, misi dari sistem naga ilahi adalah untuk menduduki lautan dan menjadi penguasa lautan di berbagai alam. Bangun! Saya tidak punya niat untuk memperebutkan hegemoni dan saya juga tidak punya niat untuk menjadi raja. Di masa depan, lautan akan menjadi wilayah istana nagaku. Suku air akan menjadi bawahan Raja Nagaku. Karena kalian menduduki daratan, saya tidak akan ikut campur dalam urusan kalian. Wang Xian berkata dengan lemah. Kata-katanya membuat semua orang merasa sedikit bahagia. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Jika Raja Naga ingin mendirikan sebuah kerajaan, maka setiap orang harus mematuhinya dan memanggilnya sebagai seorang raja. Raja Naga menduduki lautan dan tidak ikut campur dalam urusan di daratan. Sebaliknya, itu membuat mereka sedikit bersemangat dan bersyukur. Di masa depan, jika Raja Naga memiliki perintah apapun, kami akan mengikuti perintahmu sampai mati. Kami akan mengikuti perintahmu sampai mati. Meskipun Raja Naga tidak mendirikan negara dan tidak berpartisipasi dalam sengketa tanah, kekuatan Raja Naga sudah menjadi raja di hati semua orang. Mereka tidak berani melanggar kata-kata raja. Lebih dari 100.000 orang berlutut di tepi laut. Di langit, para Dewa Barat sedang berlutut. 10 pembangkit tenaga listrik yang menakutkan sedang berlutut. Saat ini, Raja Naga bisa dinobatkan sebagai raja. Di kejauhan, beberapa orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk sedang menonton dari jauh. Ketika mereka mendengar suara-suara itu, mereka semua terkejut. Dewa-dewa Barat berlutut, sementara Sekte Abadi Timur berlutut. Raja Dunia, Raja Naga, membubarkan. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya. Dia melambaikan tangannya dan terbang langsung menuju Istana Naga. Anggota Istana Naga, Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. 10 orang dari alam supernatural tidak memiliki pikiran apapun saat mereka mengikuti di belakang dan menuju ke Istana Naga. Raja Naga telah pergi. Dia telah pergi. Fiuh, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Dengan kekuatan Raja Naga, hanya dia yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Dia bersedia tunduk. Raja Naga itu penyayang. Dia tidak memiliki niat dari 12 ahli untuk mendirikan sebuah dinasti. Namun, setelah bumi, Raja Naga akan dihormati. Para dewa dan murid dari Sekte Abadi Barat dan Timur perlahan berdiri. Mereka saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Mulai hari ini dan seterusnya, Raja Naga layak menjadi raja. Sekte Abadi dengan cepat mengumumkan berita ini. Raja Naga akan menjadi raja mereka di masa depan. Setelah berita ini dirilis, itu mengejutkan seluruh dunia. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun terhadap Raja Naga. Bahkan di internet, tidak ada yang berani mengatakan hal buruk tentang Raja Naga. Karena semua dewa abadi dari Sekte Abadi telah memberikan perintah bahwa Raja Naga adalah Raja Bumi. Siapapun yang berani menyinggung Raja Naga akan dieksekusi.
Bahkan jika itu hanya pelanggaran ringan, mereka tetap akan dieksekusi. Kekuatan Raja Naga membuat semua sekte abadi ketakutan. Jika seseorang benar-benar menyinggung Raja Naga, maka seluruh kekuatan mereka akan habis. Di antara sekte abadi, sekte Yellow Heaven Immortal mungkin yang paling bahagia. Ini karena putra dari pemimpin sekte-sekte Yellow Heaven Immortal adalah pacar dari saudara perempuan Raja Naga. Tidak akan lama sebelum mereka menikah. Ini membuat sekte Yellow Heaven Immortal semakin kuat. Bahkan klan Xuan Yuan akan berkunjung dan berteman dengan mereka. Sekte Yellow Heaven Immortal saat ini bisa dikatakan sebagai kerabat kerajaan. Seluruh sekte Yellow Heaven Immortal dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, saat ini, di Istana Naga, Wang Xian sedang berdiri di Aula Raja Naga. Dia perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke 10 orang di bawah. Pada saat ini, 10 orang telah menelan esensi darah naga ilahi dan ditundukkan menjadi manusia naga. 10 orang berdiri di sana dengan hormat. Fiuh, benua yang luar biasa ini benar-benar dunia yang aneh. Wang Xian membuka matanya. Setelah menyerap jiwa seseorang, dia mencerna sedikit informasi. Dia memiliki pemahaman kasar tentang benua supernatural. Ada naga yang kuat di sana. Namun, naga ini berbeda dengan sosok Wang Xian. Lebih tepatnya, naga di dunia itu lebih seperti kadal raksasa. Itu bukan naga ilahi dengan garis keturunan murni. Wang Xian memperkirakan bahwa itu pasti makhluk dengan garis keturunan naga dewa. Di lautan, ada banyak makhluk kuat yang berbicara bahasa manusia. Namun, yang paling kuat tetaplah ras naga. Ras naga adalah penguasa lautan di benua supernatural. Wilayah laut benua supernatural juga sangat luas. Itu 70 hingga 80 kali ukuran bumi. Seluruh benua supernatural berukuran sekitar 100 kali ukuran bumi. Dunia itu benar-benar luas. Ada banyak ahli, dan ahli luar biasa hanya bisa dikatakan telah melampaui manusia dan menjadi kultivator di sana. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa yang luar biasa adalah sampah, mereka yang berada di bawah tingkat kelima yang luar biasa tidak dapat disebut ahli. Hanya mereka yang berada di atas level kelima yang bisa disebut ahli. Dan orang-orang yang benar-benar menguasai sebuah kota dan menekan suatu daerah adalah para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran Holy Glory hanyalah kekuatan kecil di benua supernatural. Setelah menyelesaikan masalah di bumi, kita akan menuju ke alam supernatural. Akan jauh lebih nyaman jika mereka yang memimpin. Wang Xian menaklukkan mereka untuk membuat persiapan memasuki benua supernatural. Akan jauh lebih nyaman dengan beberapa orang dari benua supernatural yang memimpin. Untuk memasuki dunia luar biasa, pertama-tama dia perlu meningkatkan kekuatannya. Kemudian, dia perlu menemukan wilayah laut untuk dijadikan sebagai pangkalan istana naga dan memindahkannya. Dengan cara ini, dia bisa perlahan berkembang dan berdiri di puncak dunia yang luar biasa. Namun, sebelum memasuki dunia luar biasa, Wang Xian harus melakukan semua persiapan yang diperlukan. Pertama, dia harus menyembunyikan lorong menuju sumur dunia yang luar biasa. Jika suatu keberadaan yang menakutkan turun ke bumi suatu hari nanti, bumi akan tamat. Kedua, dia harus mengatur pernikahan saudara perempuannya. Dia juga harus merumuskan beberapa rencana tentang cara meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan menjadi pembangkit tenaga listrik setelah memasuki daratan yang luar biasa. Sebelum dia menjadi lebih kuat, dia tidak berani dengan gegabah membiarkan Guan Suking dan yang lainnya masuk. Selain itu, dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan Feng Luan. Mantan permaisuri. Wang Xian tersenyum saat memikirkan Feng Luan. Dia tidak tahu apa yang permaisuri lakukan sekarang. Feng Luan dibangkitkan menggunakan darah naga dan kayu tak berujung. Dia bisa dianggap setengah dari anggota Istana Naga. Dia bisa merasakan bahwa Feng Luan masih hidup. Bagaimana saya bisa dengan cepat meningkatkan level kultivasi saya setelah memasuki daratan yang luar biasa? Butuh waktu terlalu lama untuk mencerna kenangan di benaknya. Wang Xian bertanya langsung kepada mereka. Raja Naga, ada 2 cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Ada obat mujarab dan budidaya tanah suci. Jika Anda ingin membeli ramuan, Anda dapat membelinya dengan batu roh. Kami tidak memiliki banyak batu roh pada kami. Kita bisa melakukan misi dengan mendapatkan batu roh. Ada asosiasi tentara bayaran yang luar biasa di daratan yang luar biasa. Kami dapat menerima misi dari sana. Kami adalah kelompok tentara bayaran dan selalu mendapatkan uang melalui misi. Adapun tanah suci kultivasi, biasanya dikendalikan oleh dinasti, sekte, akademi, dan keluarga yang kuat. Efek dari setiap tanah suci budidaya berbeda, tetapi dibandingkan dengan dunia luar,
pasti puluhan atau bahkan ratusan kali lebih baik. Beberapa kultivasi tanah suci secara khusus menargetkan satu-satunya atribut, memungkinkan seseorang untuk memahami kekuatan supernatural di dalam dan mencapai terobosan. 10 dari mereka berkata dengan hormat. Apakah ramuan dan senjata langka? Wang Xian berpikir ketika sudut mulutnya sedikit melengkung. Memperbaiki ramuan dan senjata adalah cara tercepat untuk mendapatkan batu roh. Dia pasti bisa mendapatkan batu roh dalam jumlah besar melalui pemurnian ramuan dan senjata dan mengumpulkan banyak sumber daya. Ini adalah kartu truf terkuat dan tempat paling percaya diri yang dia miliki ketika dia melangkah ke benua yang luar biasa. Senjata dan ramuan. Pemuda teduh di tengah sedikit tercengang, lalu dia mengangguk. Senjata dan pil selalu menjadi barang penting bagi para pembudidaya. Namun, di masa lalu, bengkel penempaan benda suci dan lokakarya pil kehidupan dan kematian menempati pasar pil dan senjata di banyak bagian benua. Pada tahun lalu, bengkel Phoenix Immortal Pil dan senjata tiba-tiba muncul. Begitu toko ini dibuka, ia dengan cepat menyapu seluruh benua dan menduduki pasar di banyak kota penting, bersaing dengan bengkel penempaan benda suci dan lokakarya pil Life and Death. Saat ini, pemurnian pil dan pemurnian senjata pada dasarnya semua pergi ke lokakarya pil dan senjata abadi Phoenix. Toko skala kecil lainnya telah hancur total. Pria muda yang tampak teduh itu berkata sambil tenggelam dalam pikirannya. Apa? Bengkel pil dan senjata Feng Xian. Wang Xian sedikit terkejut. Segera setelah itu, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Feng Xian, Feng Luan, Wang Xian, lokakarya pil dan senjata abadi Phoenix. Wang Xian bergumam sambil duduk di kursi naga. Setelah itu, dia sedikit mengernyit. Dia telah melihat keterampilan alkimia Feng Luan sebelumnya. Dengan garis keturunan Vermilion Bird dan pengalamannya yang kaya, dia pasti bisa membangun bengkel penempaan yang kuat. Mungkin saja Feng Luan perlu mengumpulkan sumber daya saat dia kembali ke benua transendensi. Dia juga membangun bengkel tempa. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan batu roh. Itu sama dengan yang kupikirkan. Wang Xian mengangkat alisnya. Ketika dia memasuki dunia Yongchang, dia telah mengumpulkan banyak sumber daya dengan memurnikan pil dan senjata. Dia awalnya berencana untuk mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dengan cara yang sama setelah dia memasuki benua transendensi. Wang Xian yakin bahwa jika dia membuka bengkel alkimia dan penempaan senjata, kecepatan levelingnya pasti akan menakutkan. Namun, karena Feng Luan sudah menggunakan metode ini, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Dia telah bersama Feng Luan selama beberapa waktu. Meskipun dia tidak merasuki tubuh fisiknya, itu bisa dianggap merasuki jiwanya. Secara alami, Wang Xian tidak akan bersaing dengan Feng Luan dalam hal ramuan dan senjata. Dalam hal ini, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Ini sedikit merepotkan. Tanah suci untuk budidaya, apakah mudah didapat? Wang Xian ragu sejenak sebelum bertanya langsung kepada mereka. Ini menyebabkan 10 dari mereka menjadi sedikit terpana. Ekspresi keheranan muncul di wajah mereka, setelah itu, mereka menggelengkan kepala dengan getir. Raja Naga, siapapun yang dapat memiliki tanah suci untuk ditanami adalah kekuatan yang kuat. Bahkan jika itu adalah tanah suci berskala kecil untuk ditanami, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh para pembudidaya biasa. Faktanya, bahkan seorang seniman bela diri yang berwawasan luas mungkin tidak memenuhi syarat untuk menduduki tanah suci untuk berkultivasi. Hanya kekuatan yang memiliki warisan setidaknya 1000 tahun yang memenuhi syarat untuk menempati tanah suci untuk ditanami. Setelah mendengar kata-kata mereka, Wang Xian mengerutkan kening. Selain mengolah tanah suci dan pil obat serta senjata, apakah ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat dan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar? Untuk meningkatkan kekuatan seseorang dan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar, selain mengolah tanah suci, pil obat dan senjata, ada juga kelompok tentara bayaran. Penghasilan kelompok tentara bayaran skala besar juga sangat menakutkan. Jika seseorang dapat menyelesaikan misi di atas level berlian, hadiahnya juga sangat menakutkan. Pemuda bertampang teduh itu langsung menjawab. Kelompok tentara bayaran. Wang Xian ragu-ragu. Apakah ada pembagian kekuatan maritim di benua transendensi? Bagaimana dengan ras laut? Untuk Angkatan Laut, perlombaan naga telah menduduki wilayah Laut Dewa Naga. Bagian lain dari wilayah laut juga telah ditempati oleh berbagai ras laut. Pada dasarnya, wilayah laut yang kaya semuanya telah ditempati. Ras laut yang lebih lemah mungkin tidak memiliki ahli tahap kekosongan tembus pandang, tetapi pasti akan ada ahli transendensi level 7 atau 8. Selain itu, di wilayah laut yang kacau,
ada semua jenis binatang buas bawah air yang ganas yang kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Pemuda bertampang teduh itu terus menjawab. Wang Xian perlahan menutup matanya. Itu merepotkan. Tampaknya tidak mudah untuk membangun pijakan di benua supernatural. Gagasan untuk menempati suatu wilayah langsung di lautan harus dihilangkan. Tentara bayaran. Wang Xian mengetuk kursi naga dengan lembut dan merenung dengan tenang. Untuk periode waktu berikutnya, Wang Xian tidak berkultivasi. Dia siap menemani Guan Suking dan gadis-gadis lainnya untuk berkeliling dunia. Dia siap untuk membawa mereka ke setiap tempat di dunia. Sekelompok gadis juga tahu bahwa Wang Xian akan pergi setelah pernikahan Xiao Yu. Oleh karena itu, mereka sangat menghargai periode waktu ini. Apa yang membuat Wang Xian semakin terkejut adalah mungkin karena kelompok gadis itu terlalu lama tinggal, atau mungkin karena tubuh Wang Xian terlalu kuat. Guan Suking, Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan seorang Jiaya, keempat gadis itu tiba-tiba memberitahu Wang Xian suatu hari untuk menerima selir. Saat itu, Wang Xian benar-benar terpana. Mengambil selir, ada hal yang bagus. Namun, ketika dia melihat wajah Tang Yingxuan dan kipas tua yang memerah, Wang Xian tiba-tiba menyadari. Segera setelah itu, senyum gembira muncul di wajahnya. Tak perlu dikatakan, penggemar yang lebih tua memiliki sosok yang sempurna. Yang paling sempurna dibandingkan dengan gadis-gadis lain adalah Xiong dan Pigu. Itu luar biasa. Tang Yingxuan, suara yang membuat jantung Wang Xian berdetak kencang. Hanya memikirkan suara itu batuk-batuk. Penggemar yang lebih tua dan Tang Yingxuan pasti akan menjadi bagian dari Istana Naga di masa depan. Selanjutnya, mereka berdua bersama Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya sepanjang hari. Mereka seperti saudara perempuan. Keempat gadis itu tidak ingin mereka berdua selalu kesepian. Tidak peduli apa, Wang Xian saat ini seperti seorang kaisar di bumi. Apalagi, dia sudah punya 4 istri. Itu tidak dapat diterima baginya untuk memiliki 2 lagi. Yang terpenting, mereka berenam telah menetapkan aturan keluarga. Ketika mereka tiba di benua transenden, mereka tidak diperbolehkan menggoda wanita lain. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Secara alami, Wang Xian menepuk dadanya dan berjanji. Dapat dimengerti bahwa raja-raja kuno tidak menghadiri pengadilan lebih awal. Suatu pagi seminggu kemudian, Wang Xian sedang berbaring di tempat tidur besar di kamar tidurnya. Dia melihat 6 gadis cantik di sampingnya dan merasa luar biasa. Ayo urus beberapa hal lalu pergi berlibur. Wang Xian perlahan mengenakan pakaiannya dan pergi ke Istana Raja Naga untuk menjelaskan beberapa hal kepada Perdana Menteri Gui. Adapun hal-hal mengenai benua supernatural, dia untuk sementara meletakkannya di belakang pikirannya. Xiao Xian, kami siap. Ayo pergi, Paris dan Turki kita yang romantis. Setelah Wang Xian mengurus semuanya, Guan Suking dan gadis-gadis lain sudah bangun. Masing-masing membawa tas. Tidak ada zona antara mereka dan wanita modern. Mereka berbicara dengannya. Haha, baiklah, ayo pergi. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan terbang keluar dari Istana Naga bersama ke-6 gadis itu. Ayo pergi. Beberapa gadis sangat bersemangat. Mereka datang ke Pulau Terapung. Di dasar pulau, beberapa yaksa yang sedang berpatroli di laut sedang melaju dengan cepat menuju benua barat. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian datang ke benua barat. Itu juga pertama kalinya dia datang ke benua Eropa. Di antara gadis-gadis lain, hanya Jiaya yang datang. Sebelum Pulau Terapung besar itu mencapai benua Eropa, sudah ada ahli yang menemukannya. Pulau Terapung, Pulau Apung, itu Pulau Terapung. Hanya ada 4 pulau terapung di seluruh bumi. Pulau Terapung Raja Naga, itu Pulau Terapung Raja Naga. Beberapa seniman bela diri barat memperhatikan situasi di sini dan berdiskusi keras dengan wajah penuh kejutan. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Pulau Terapung Raja Naga, mereka semua terkejut. Cepat dan laporkan kepada para dewa. Lihatlah rencana perjalananku. Tinggal di Paris selama 5 hari, lalu pergi ke sini, lalu pergi ke sini. Di Pulau Terapung, Guan Suking memegang teleponnya dan berkata kepada beberapa gadis. Baiklah, baiklah. Ada peragaan busana di Paris. Kalau begitu aku akan membeli beberapa baju baru. Sekelompok gadis mengobrol dengan penuh semangat. Wang Xian menonton dari samping dengan sangat puas. Selamat datang, Raja Naga. Sebelum Pulau Terapung itu mendekati pantai, terdengar teriakan. Ke-6 gadis itu menoleh dan langsung tertawa. Di depan mereka, setidaknya ada 40 hingga 50 makhluk abadi. Semuanya dengan hormat berbaris dalam 2 baris. Di tengah, karpet merah besar membentang dari pantai ke Pulau Terapung. Sok, dewa-dewa barat sangat menarik. Ketika Raja Naga tiba,
mereka segera bergegas dan dengan cepat menampilkan pajangan yang mencolok. Para dewa berada di kedua sisi karpet merah, berdiri di Void. Wang Xian menoleh dan menemukan itu sangat menarik. Pulau terapung berhenti. Kedua dewa barat dengan cepat menarik karpet merah dan meletakkannya di pulau terapung. Selamat datang, Raja Naga dan Ratu Naga. Bolehkah saya tahu apa pesanan Anda untuk datang ke benua barat? Beberapa pemimpin dari domain celestial menyambut Wang Xian dengan hormat. Tidak apa-apa, Anda tidak harus menjadi begitu besar karena Anda berada di sini untuk berlibur. Aku akan menghabiskan waktu di barat. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka. Liburan. Dewa-dewa barat sedikit terkejut. Setelah itu, seorang lelaki tua dengan cepat berkata, Raja Naga, karena kamu di sini untuk berlibur, tentu saja kami harus memberimu penjelasan yang tepat. Little Lina, datanglah dan jadilah pemandu wisata untuk Raja Naga dan Ratu Naga. Raja Naga, putriku lebih akrab dengan Paris. Raja Naga, istriku sangat akrab dengan seluruh benua barat. Raja Naga, saya dulu melayani ayah saya untuk waktu yang lama. Biarkan aku menjadi kepala pelayanmu selama beberapa hari. Beberapa pemimpin domain celestial berkata dengan tergesa-gesa. Mereka bahkan naik ke atas panggung untuk menjadi butler. Beberapa gadis penuh senyum ketika mereka melihat adegan ini. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. Kami akan berada di sini selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Tidak perlu menyusahkan kalian. Raja Naga, tidak perlu merepotkanmu, tidak perlu merepotkanmu. Raja Naga mungkin tidak tahu tentang jajanan khas di sini. Bagaimana dengan ini? Ada orang-orang di alam surga yang tahu tentang makanan khas, jajanan, dan orang-orang yang ada di sini untuk bersenang-senang. Kami akan mengirim seseorang untuk membimbingmu, Raja Naga dan Ratu Naga. Salah satu pemimpin dari domain celestial dengan cepat melambaikan tangannya dan melihat ke beberapa pemimpin dari domain celestial di sampingnya. Itu bagus juga. Aku harus menyusahkan kalian semua. Kami tidak ingin diganggu ketika kami di sini. Mari kita bertemu lagi sebelum kita pergi. Wang Xian berkata dengan sopan. Baiklah, baiklah. Raja Naga, tolong lakukan halmu. Sekelompok dewa barat dengan cepat berkata dengan hormat. Mereka menoleh ke seorang dewi di samping mereka dan berkata, Lina kecil, kamu lebih akrab dengan Paris. Bawa Raja Naga dan Ratu Naga untuk bersenang-senang. Ya, ayah. Raja Naga dan Ratu Naga, tolong lewat sini. Selamat datang, Raja Naga dan Ratu Naga. Saat beberapa pemimpin dari domain surgawi berbicara, para dewa di belakang mereka berteriak dan berteriak dengan keras. Wang Xian tersenyum tanpa berkata-kata. Dia merasa bahwa dewa-dewa ini seperti pengeras suara desa. Itu agak menarik. Wang Xian tidak memiliki wajah Buddha dan yang lainnya. Saat ini, posisinya di bumi seperti raja kuno. Semakin sopan dia, semakin dewa-dewa barat merasa bahwa mereka tidak memperlakukannya dengan baik dan semakin gelisah mereka. Wang Xian bukanlah seseorang yang tidak mengetahui kebenaran. Meskipun perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat besar, dia tidak akan sombong dan tidak memberikan wajah kepada pihak lain. Dia menginjak karpet merah dan berjalan ke pantai. Selamat datang, Raja Naga. Ada lebih banyak orang berkumpul di tepi pantai. Semuanya adalah ahli dari domain celestial. Mereka berlutut dan berteriak. Wang Xian melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat mendukung mereka. Tidak perlu berlutut. Oh benar, saat kita bermain, kamu tidak bisa membiarkan semua orang bersikap sopan saat melihat kita. Tidak apa-apa selama itu normal. Kami tidak ingin diganggu. Wang Xian mengingatkan para dewa barat. Ya, itu adalah Raja Naga. Saya jamin kami tidak akan mengganggu Anda. Para pemimpin alam surga menganggukkan kepala mereka dengan cepat. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan pindah ke kastil. Setelah mengetahui kedatangan Raja Naga, para dewa barat mencoba memikirkan cara untuk membiarkan Wang Xian dan yang lainnya merasakan layanan terbaik. Semuanya adalah yang terbaik. Sebuah kastil, anggur berkualitas. Ratu Naga akan berbelanja. Baiklah, baiklah. 2 desainer papan atas dari Paris mengikuti mereka berkeliling. Mereka membantu mereka memilih pakaian dan bahkan secara pribadi membuat pakaian. Setelah makan malam, putra dan putri para dewa berubah menjadi pelayan pribadi dan secara pribadi membawa mereka ke berbagai makanan ringan, restoran, hotel, dan restoran khusus. Ketika mereka pergi ke taman hiburan, Raja Naga seharusnya tidak terlalu terkenal. Itu normal baginya untuk memotong antrian. Adapun menghabiskan uang, bagaimana mungkin? Di bawah perintah alam surgawi di barat, semua seniman bela diri barat tahu bahwa Raja Naga telah datang ke barat. Oleh karena itu, Raja Naga dan Ratu Naga dipersilakan untuk mengunjungi tempat tertentu kapan saja.
Orang-orang menyambut Anda. Itu adalah pesta menjilat dan sanjungan. Bahkan ada banyak orang yang berfoto bersama Wang Xian dan yang lainnya dari jauh. Kemanapun mereka pergi, mereka akan tersenyum dan menerima sambutan hangat. Ini memang membuat Wang Xian, Guan Suking, dan yang lainnya lebih bahagia dan dalam suasana hati yang baik. Perahu layar di depan sangat indah. Pada malam ini, Wang Xian dan yang lainnya datang ke tepi danau dengan senyuman di wajah mereka. Di bawah mereka ada perahu layar. Ada pasien di sana. Saat ini, Sun Lingxiu melihat seorang lelaki tua pangkemping berjongkok di sudut. Wajah Pak tua itu sangat pucat. Tidak hanya dia lapar, dia juga sakit. Sungguh menyedihkan. Sun Lingxiu menghela nafas perlahan. Dia melambaikan tangannya dan energi cahaya yang kuat mendarat langsung ke pria tua itu. Sosok lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, wajahnya penuh kegembiraan. Dia memandang Sun Lingxiu dan berlutut di tanah dengan rasa terima kasih. Terima kasih dermawan. Pria tua itu berteriak kegirangan dan terus bersujud kepada Sun Lingxiu. Ada terlalu banyak orang miskin di dunia. Ratu Naga, kamu sungguh penyayang. Dewi yang mengikuti di sampingnya berkata dengan kagum. Itu benar, ada terlalu banyak orang yang menyedihkan di dunia. Sun Lingxiu adalah seorang dokter di masa lalu. Dia selalu memiliki kecenderungan untuk menjadi ibu yang suci. Tidak dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang ibu yang suci. Ini adalah salah satu bentuk kebaikan. Mungkin karena hatinya dan sistem cahayanya, dia jauh lebih baik dari orang biasa. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyedihkan, mereka masih bisa diselamatkan sekarang selama kamu mau. Jika seseorang miskin, dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Jika seseorang berhasil, ia juga dapat membantu dunia. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia bisa mengubah seluruh dunia. Baiklah, di masa mendatang, saya akan mentraktir semua orang secara gratis setiap kali saya pergi ke suatu tempat. Oh ya, di hari pernikahan Xiao Yu, mari kita rayakan dan bagikan barang-barang itu kepada semua orang yang membutuhkan. Sun Lingxiu berkata dengan wajah ramah. Tentu. Wang Xian mengangguk. Biarkan seluruh dunia merayakan saat hari itu tiba. Semua orang penuh dengan senyuman. Sang Dewi yang juga seorang pemandu wisata mengungkapkan sedikit kekaguman di matanya. Namun, Raja Naga saat ini memang memenuhi syarat untuk mengubah seluruh dunia hanya dengan satu kalimat. Hanya dengan satu kalimat, dia bisa mengubah pengemis menjadi orang kaya dan orang kaya menjadi pengemis. Dia benar-benar mengendalikan dunia. Dalam 2 hari berikutnya, Sun Lingxiu memerintahkan semua pasien di kota untuk datang dan menggunakan cahaya suci. Dengan kekuatannya yang luar biasa, bahkan jika itu adalah penyakit mematikan, dia dapat dengan mudah disembuhkan. Bahkan ada beberapa pesilat yang memiliki penyakit kronis yang langsung sembuh. Sun Lingxiu, yang bertubuh ringan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Di bumi, tidak berlebihan untuk memanggilnya Dewi Cahaya. Pada periode waktu berikutnya, gelar Dewi Cahaya memang diberikan kepada Sun Lingxiu setelah Ratu Naga yang baik hati. Di masa depan, dia disambut oleh seluruh kota setiap kali dia berjalan melewati sebuah kota. Kali ini, itu adalah sambutan yang tulus. Jika seseorang miskin, dia akan menjadi orang baik. Jika seseorang berhasil, dia akan dapat membantu dunia. Selama periode kultivasi terakhirnya, Wang Xian dapat dianggap telah melakukan satu hal terakhir untuk manusia di bumi. Jangan mencari ketenaran, hanya hati nurani yang bersih. Setengah tahun berlalu dengan sangat cepat. Selama setengah tahun ini, Wang Xian dan yang lainnya melakukan perjalanan ke setiap penjuru bumi, makan, minum, dan bersenang-senang. Pada saat yang sama, Sun Lingxiu juga menjalankan bisnisnya. Setiap kali dia tiba di sebuah kota, dia akan menghilangkan rasa sakit dari semua pasien di kota itu. Selama setengah tahun penuh, berita tentang Raja Naga dan Ratu Naga ada di mana-mana. Ketika semua orang menyebut Raja Naga dan Ratu Naga, mereka menunjukkan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Saudaraku, ipar perempuan, kamu akhirnya kembali. Hari pernikahan Xiao Yu semakin dekat. Wang Xian, Guan Suking, dan Lan Qingyue kembali ke Istana Naga. Begitu mereka masuk, suara Xiao Yu terdengar. Dia segera terbang dan meneriaki mereka dengan senyum di wajahnya. Ya, aku kembali. Mari kita mulai pernikahan untukmu. Wang Xian menepuk kepala Xiao Yu dengan senyum di wajahnya. Panggil Feng Lingtian dan ayahnya. Kita bisa mendiskusikan ini. Baiklah, saudaraku. Saya akan pergi dan memberitahu mereka. Kata Xiao Yu dengan senyum di wajahnya. Ini masalah besar, masalah besar.
Adik perempuan dari Raja Naga, putri tertua dari Istana Naga, akan menikah dengan Feng Lingtian dari Sekte Yellow Heaven Immortal dalam 5 hari. Pernikahan akan diadakan di laut. Pernikahan saudara perempuan Raja Naga, satu-satunya kerabat Raja Naga, akan menjadi pernikahan termegah di bumi. Seluruh dunia akan merayakannya. Pernikahan ini mungkin akan dihadiri oleh semua dewa dan dewa di dunia. Ini akan menjadi pesta yang sesungguhnya. Sekte Yellow Heaven Immortal akan benar-benar menjadi kerabat kerajaan kali ini. Aku sangat iri pada Feng Lingtian itu. Saya mendengar bahwa Feng Lingtian menyinggung putri tertua di masa lalu dan dipukuli olehnya. Gigolo terbesar dalam sejarah. Itu benar. Bahkan jika Feng Lingtian ini adalah makhluk abadi tingkat menengah, dia masih seorang gigolo. Aku iri, kenapa aku bukan gigolo? Seluruh dunia memiliki kualifikasi untuk pergi. Saya rasa mereka semua harus bergegas untuk memberi selamat kepadanya. Di internet, berita tentang pernikahan saudara perempuan Raja Naga menyebar, menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Pernikahan satu-satunya kerabat Raja Naga mungkin merupakan acara paling sensasional tahun ini. Setiap kata dan tindakan Raja Naga berdampak besar, belum lagi pernikahan saudara perempuannya. Saat hari baik mendekat, seluruh dunia dipenuhi dengan kegembiraan. Satu persatu, para dewa dari Sekte Abadi, bersama dengan murid-murid mereka yang luar biasa, mengikuti orang-orang dari Sekte Dewa Langit Kuning dan terbang menuju laut. Para dewa dari alam ilahi barat terbang menuju Istana Naga bersama-sama. Semua ahli dunia sedang menuju ke satu tempat. Pada saat ini, di atas Istana Naga, sebuah pulau terapung besar mengapung di laut. Di sekitar pulau terapung, ada berbagai macam makhluk air. Makhluk air ini melompat-lompat, membuat seluruh laut terlihat sangat indah. Ikan dari semua warna dibentuk menjadi gambar dan kata-kata, membuatnya tampak mempesona. Di sekitar pulau terapung, para yaksa berdiri di sekitar untuk menjaga ketertiban, untuk berjaga-jaga. Setiap yaksa memiliki kekuatan abadi yang unggul. 9 naga berputar-putar di langit, dan masing-masing naga panjangnya sudah 30 meter. Kekuatan mereka telah menembus ke alam luar biasa, dan mereka telah menyelesaikan perubahan pertama naga ilahi. Mereka sudah mulai memiliki kekuatan naga. Perdana Menteri Gui berdiri di tengah pulau, memerintahkan sekelompok klan ikan pedang emas untuk mengatur lingkungan. Beberapa monkey iblis melompat-lompat, meletakkan barang satu persatu. Mereka semua memiliki senyum gembira di wajah mereka, seperti gunung bunga dan buah di televisi. Kami di sini, semuanya. Istana Naga tepat di depan kita. Ling Xiao memimpin sekelompok dewa dan murid abadi dari Sekte Abadi Timur dan terbang mendekat, menunjuk ke pulau terapung di depan mereka. Begitu banyak makhluk. Lihatlah 9 naga yang berputar-putar di langit. Mereka terlalu kuat. Lautan menempati 70% dari luas permukaan bumi. Setelah esensi spiritual pulih, makhluk kuat di lautan juga akan menjadi lebih kuat. Jelas, Raja Naga memiliki metode khusus untuk membuat beberapa makhluk memiliki kecerdasan. Kelompok dewa abadi dari Sekte Abadi melihat ke bawah dengan kaget di mata mereka. Semuanya, tolong lewat sini. Pada saat ini, ikan todak emas langsung muncul di depan mereka dan berkata kepada kelompok lebih dari 1000 orang. Bagus. Sekelompok orang buru-buru mengangguk dan saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Keabadian tingkat tinggi. Pendekar pedang yang menyambut mereka ini adalah makhluk abadi tingkat tinggi yang kuat. Mereka tidak sepenuhnya memahami kekuatan Istana Naga. Bahkan ketika mereka berada di masa Raja Penghancur Dewa dan klan Yuan, Istana Naga belum menggunakan semua kekuatannya. Selain itu, setengah tahun telah berlalu, dan kekuatan Istana Naga telah mengalami perubahan besar lainnya. Jumlah dewa telah mencapai lebih dari 400, dan sekarang ada 20 hingga 30 dewa tingkat tinggi di Istana Naga. Semuanya, tolong tunggu di sini sebentar. Raja Naga akan segera datang. Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan menyapa semua orang dengan senyuman. Kemudian, dia memerintahkan Feng Lingtian dan yang lainnya untuk bersiap. Baiklah, kita lihat saja di sini. Yang abadi mengangguk dengan gugup dan melihat sekeliling. Mereka bisa melihat makhluk tingkat abadi di mana-mana, dan bahkan ada banyak keberadaan yang mereka rasa tak terduga. Lihat ke sana, itu 10 dewa kuno. Pada saat ini, dewa yang abadi tiba-tiba menoleh dengan wajah penuh keterkejutan. Ketika dia melihat 10 orang yang tak terkalahkan sedang mengatur sesuatu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan 10 dewa kuno, yang begitu kuat hingga hampir menyatukan bumi, harus dengan hormat mengatur semuanya di sini sekarang. Tempat ini sangat indah.
Itu bahkan lebih indah daripada adegan pernikahan ketika klan Yuan dan alam dewa Skandinavia dipersatukan oleh pernikahan. Meskipun pernikahan saat itu mengejutkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan pernikahan Sister Dragon King. Lihatlah makhluk air yang padat di sekitar Anda. Seolah-olah mereka memiliki kecerdasan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Lautan awalnya luar biasa. Sekarang, ada berbagai macam makhluk air di sekitar mereka. Lumba-lumba yang menari, ikan berwarna-warni, dan naga laut serta kuda laut yang cantik semuanya luar biasa. Pernikahan itu adalah pernikahan modern. Tidak banyak aturan. Ling Tian memasuki sebuah ruangan dan sedang bersiap. Mereka sudah membahas seluruh proses. Wang Xian keluar dari istana naga bawah air dan menyapa semua orang. Pada siang hari, pernikahan dimulai. Semua tamu duduk di meja. Karpet merah membentang hingga ke tepi ruangan. Seorang pemimpin dari alam Dewa Barat datang untuk bertindak sebagai pembawa acara karena dia terlihat baik dan baik hati. Selamat datang, mempelai wanita. Saat suara lelaki tua itu terdengar, retakan besar muncul di lautan di samping pulau terapung. Duduk di pulau itu, orang bisa melihat kota yang menjulang tinggi di bawah, dan istana naga bawah air yang megah. Feng Lingtian berdiri di tepi pulau terapung dan melihat ke bawah. Wang Xian memegang tangan Xiao Yu dan perlahan berjalan dari istana naga. Apa ini? Apa? Sebenarnya ada istana naga yang besar dan megah di dasar laut yang dalamnya ribuan meter. Ya Tuhan, ini terlalu mengejutkan. Istana naga di bawah ini begitu megah dan megah. Itu terlalu indah. Pengantin wanita hanyalah seorang putri yang keluar dari dasar laut. Semua orang memandang Wang Xian saat dia memegang tangan Xiao Yu dan berjalan keluar dari istana naga yang dalamnya ribuan meter. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka dikejutkan oleh istana naga yang megah dan megah di dasar laut. Mereka berjalan keluar dari laut dalam sampai ke sekitar pulau terapung. Wang Xian memandang Feng Lingtian yang sedang menunggu di sisi pulau dan perlahan menyerahkan tangan Xiao Yu kepadanya. Kakak tertuanya seperti seorang ayah. Saat ini, Wang Xian merasa seperti sedang menikahi putrinya. Raja Naga, aku akan memperlakukan Xiao Yu dengan baik selama sisa hidupku. Kata Feng Lingtian dengan ekspresi serius. Wang Xian menepuk pundaknya dan tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya dengan lemah dan berkata, "Oke." Dia tidak banyak bicara, tetapi Wang Xian berpikir bahwa jika dia tidak memperlakukan Xiao Yu dengan baik, dia akan membunuhnya di masa depan. Tentu saja, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu pada kesempatan ini. Selain itu, berdasarkan karakter Xiao Yu, Feng Lingtian berada di level anak guk-guk kecil. Dia tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Ayo naik panggung. Wang Xian tersenyum pada mereka dan berkata. Oke, Xiao Yu menatap kakaknya. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan, kekecewaan, dan kebahagiaan. Keduanya berjalan ke depan. Pada saat ini, sekeliling dipenuhi dengan musik. Di sekitar pulau terapung, ratusan lumba-lumba melompat ke udara. Suara merdu datang dari mereka. Saat suara itu menutupi seluruh pulau, semua orang benar-benar merasa bahagia, dan rasa gembira melonjak dari hati mereka. Ini membuat yang abadi sedikit terkejut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan. Pernikahan, pernikahan. Saya tumbuh bersama saudara laki-laki saya, tinggal di kota kecil dan hidup miskin. Di sekolah menengah, saudara laki-laki saya yang bekerja dan mendukung saya. Kakakku yang selalu melindungiku. Kakak laki-laki saya seperti seorang ayah. Di hatiku, kakakku adalah kakak laki-lakiku dan juga ayahku. Saya sangat senang memiliki saudara laki-laki yang sangat mencintai saya. Tanpa kakakku, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Pernikahan diakhiri dengan pidato Xiao Yu. Setelah makan siang, mereka harus mengantar Xiao Yu pergi. Xiao Yu akhirnya menikah. Pernikahan diadakan di sebelah Istana Naga, tetapi dia masih harus kembali ke rumah barunya. Saudara laki-laki, duduk di kursi sedan pengantin, Xiao Yu menyeka air matanya dan melambai pada Wang Xian. Kamu akan menjadi gadis besar di masa depan. Jangan menangis lagi. Wang Xian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Aku akan membawa Ling Tian dalam 2 hari dan tinggal di Istana Naga untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Ling Xiao berkata kepada orang-orang dari Sekte Yellow Heaven Immortal di sampingnya. Kelompok itu segera terbang ke langit. Putri sulung, ayo pergi. 9 naga terbang turun dari langit dan menaiki tandu. Mereka terbang ke langit dan terbang menuju Sekte Yellow Heaven Immortal.
Adik perempuan Xiao Yu sudah menikah. Itu bisa dianggap sebagai penyelesaian salah satu kekhawatiranmu. Guan Suking dan gadis-gadis lain datang ke sisi Wang Xian dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Itu benar, adik perempuan saya sudah menikah. Ini dianggap sebagai peristiwa besar. Saya berencana untuk menuju ke benua transendensi dalam setengah bulan. Wang Xian memandangi gadis-gadis itu dan berkata kepada mereka. Ya, kamu bisa pergi. Tetapi Anda harus kembali secepat mungkin. Kami menunggumu di Istana Naga. Lan Qingyue dan yang lainnya menganggukkan kepala. Jangan khawatir, saya akan segera mendapatkan pijakan yang kuat di benua transendensi. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa kalian semua ke sana. Akan sulit bagi kalian semua selama periode waktu ini. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan berat. Setelah kamu pergi, kita juga harus berkultivasi dengan baik. Tidak ada matahari atau bulan dalam kultivasi kami. Satu retret mungkin berlangsung selama beberapa bulan, jadi itu bukan masalah besar. Saat Guan Suking berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh benar, lihat apakah kamu dapat menemukan saudari Feng Luan. Jika ada kesempatan di masa depan, kami akan mencarinya. Ya baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke timur. Sosok kakaknya sudah menghilang. Ini menyebabkan senyum tipis muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di seluruh dunia, para anggota Istana Naga, dengan kerjasama para dewa dan dewa dari berbagai tempat, mulai memberikan bantuan kepada orang miskin. Makanan, minuman, akomodasi. Pekerjaan pemukiman kembali. Akomodasi pemukiman kembali. Dengan bantuan dari dewa dan dewa setempat, semuanya berjalan lancar. Ini membuat semua orang miskin di dunia sangat bersyukur. Banyak orang bahkan membangun kuil Raja Naga. Mereka membangun patung Raja Naga dan memujanya. Mereka memperlakukannya sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, dan iman di dalam hati mereka. Itu bukan yang disebut abadi dan dewa. Guan Suking dan yang lainnya membaca informasi itu satu persatu dan menunjukkannya kepada Wang Xian. Dia tersenyum sedikit. Dia dulu bergantung pada Xiao Yu. Dia tahu kesulitannya. Sekarang dia bisa membantu orang lain, dia harus lebih banyak membantu mereka. Sekarang, dia memiliki kemampuan. Pada saat ini, di Sekte Abadi Surga Kuning, 9 naga banjir raksasa memimpin pengantin wanita. Semua orang di kota Surga Kuning yang meriah itu terkejut. Makhluk yang kuat ini bahkan lebih kuat dari Sekte Abadi Utama yang terkuat. Ini adalah naga banjir yang menarik kursi naga untuk Raja Naga. Itu terlalu kuat. Putra mahkota kita sangat beruntung bisa menikah dengan saudara perempuan Raja Naga. Semua orang menyebut putra mahkota kita gigolo, hehe. Siapapun yang menikahi saudara perempuan Raja Naga akan menjadi gigolo. Dikatakan bahwa semua makhluk abadi dan dewa dunia akan hadir di pernikahan ini. Itu benar, ada 5 hingga 600 makhluk abadi yang hadir, tetapi dikatakan bahwa setidaknya ada 4 hingga 500 makhluk abadi dan dewa di Istana Naga saat ini. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang mendirikan kerajaan kemuliaan suci berkemas di Istana Naga. Dengan kekuatan Raja Naga, dia bisa menguasai bumi dalam 1 menit. Ketika orang banyak melihat kedatangan mempelai wanita, seluruh kota Surga Kuning bersorak-sorai. Itu adalah keberuntungan semua orang di Sekte Yellow Heaven Immortal bahwa putra mahkota mereka bisa menikahi saudara perempuan Raja Naga. Semua outlet media utama di dunia dan semua layar lebar di kota penuh berkah untuk pernikahan saudara perempuan Raja Naga. Mereka yang menerima bantuan bahkan mulai berdoa, memberkati Raja Naga dan kerabatnya. Pernikahan adalah perayaan untuk semua. Waktu berlalu dengan lambat. Xiao Yu, yang telah tinggal di Sekte Yellow Heaven Immortal selama beberapa hari, membawa Feng Lingtian kembali ke Istana Naga dan tinggal di sana. Lebih dari 10 hari kemudian, Wang Xian memindahkan Istana Naga ke lorong benua transendensi dan menyegel pintu masuk dengan Istana Naga. Berdiri di samping pintu masuk, Wang Xian memandang Xiao Yu, Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Senyum muncul di wajahnya. Aku akan pergi sekarang. Tunggu kabar baik saya. Xiao Xian, berhati-hatilah. Kami akan menunggu Anda di sini. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi. Kalian semua tahu itu. Wang Xian menunjuk ke posisi pohon leluhur Istana Raja Naga dan berkata sambil tersenyum. Oke, kelompok gadis itu mengangguk. Alasan utama mengapa mereka dapat membiarkan Wang Xian pergi ke dunia lain tanpa khawatir adalah karena dia dapat dihidupkan kembali melalui pohon leluhur. Wang Xian menoleh perlahan dan melihat ke lorong di depan. Lorong hitam menuju ke dunia lain. Dia berjalan perlahan. Benua transenden, aku di sini. Lorong hitam itu seperti lubang hitam.
Saat Wang Xian melangkah ke dalamnya, dia langsung merasa bahwa dia telah memasuki kegelapan yang tak berujung. Seluruh dunia dan ruang bukanlah tempat di mana seseorang dapat menembus kehampaan dan memasuki dunia lain setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Sebaliknya, mereka ada dalam bentuk alam semesta. Benua yang luar biasa mungkin sangat jauh dari bumi, atau mungkin terletak di sudut alam semesta. Namun, beberapa ahli dapat menggunakan metode khusus untuk membuat susunan teleportasi antar planet dan mereka dapat langsung memasuki dunia lain. Lubang cacing ras serangga. Formasi susunan umat manusia. Pola ilahi dari ras celestial. Sarang naga dari ras naga. Dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya bisa menghubungkan dua planet. Lorong antara benua supernatural dan bumi mungkin terbentuk karena alasan tertentu. Ketika Wang Xian merasa ada cahaya di depannya, dia menyadari bahwa dia berada di kedalaman laut. Kekuatan tarik yang kuat datang, menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Gaya gravitasi benua supernatural lebih dari 10 kali lipat dari bumi. Sangat sulit bagi mereka yang berada di bawah alam supernatural untuk terbang. Laut di sini sangat dalam. Kedalamannya sebenarnya 50.000 hingga 60.000 meter. Wang Xian mengungkapkan ekspresi kaget saat dia melihat sekeliling. Lingkungan dipenuhi dengan tanaman air berbulu. Lorong menuju bumi ini sangat rahasia. Selanjutnya, lorong di bumi disegel oleh Istana Naga. Setelah memasuki lorong ini, seseorang tidak dapat melancarkan serangan. Dalam keadaan seperti itu, hanya anggota Istana Naga yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Oleh karena itu, di masa depan, meskipun jalur ini ditemukan oleh orang lain, ia tetap tidak dapat memasuki bumi. Itu akan langsung diblokir oleh Istana Naga. Raja Naga. Pada saat ini, suara Gu Qingwen dan yang lainnya datang dari belakang. Mereka adalah 10 anggota kelompok tentara bayaran Secret Glory. Raja Naga, ini adalah wilayah Laut Dongwen. Wilayah Laut Dongwen merupakan wilayah yang kacau balau. Tempat ini relatif tandus. Ada banyak cumi-cumi raksasa yang tinggal di sini. Makhluk laut ini sangat brutal. Ketika mereka lapar, mereka menyerang makhluk apapun. Gu Qingwen adalah pemuda yang teduh. Pada saat ini, dia melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, "Pergi ke kota Shanghai yang kamu sebutkan." Wang Xian segera berkata kepada mereka, "Itu Raja Naga." Semua orang mengangguk dan berenang ke atas dengan waspada. Oh tidak, ada 4 cumi raksasa. Pada saat ini, seruan kejutan datang dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat ke atas. Seketika, dia melihat monster yang berukuran lebih dari 20 meter tetapi memiliki 4 kepala. 2 kepalanya ditutupi dengan gigi yang padat sementara 2 lainnya adalah benda tajam yang terlihat sangat menjijikkan. Cumi-cumi raksasa berkepala 4 memiliki kekuatan tingkat 4 transenden menurut level mereka. Cumi-cumi raksasa berkepala 4 tingkat 4 transenden. Kristal naga yang dapat diekstraksi 20. Saya dapat mengekstraksi 20 kristal naga. Wang Xian sedikit terkejut. Sedikit kejutan muncul di matanya. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Level-level pertama yang luar biasa, perubahan pertama naga ilahi. Kristal naga 70/100. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari level Anda sendiri. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural membakar sungai dan mendidihkan laut, emas membelah kehampaan, turun dari alam kayu, kota krisis air, murka bumi, penangkapan jiwa, pemandangan tanpa akhir, kerasukan roh. Saat ini, Wang Xian masih kekurangan 30 kristal naga untuk mencapai tingkat transenden 2. Jika dia melahap cumi-cumi raksasa berkepala 4 ini, tidak akan lama lagi dia bisa menembus ke tingkat transenden 2. Raja Naga, cepat pergi. Jika Anda terjerat dengan cumi-cumi raksasa berkepala 4 ini, Anda akan menarik makhluk laut lainnya. Di wilayah laut yang kacau, makhluk tidak memiliki kecerdasan dan dianggap sebagai binatang buas. Mereka haus darah. Ke-10 orang yang sudah menjadi DRAKONIDS itu langsung berteriak. "Ao Yao, bisakah kamu membunuhnya dalam sekejap?" Wang Xian merasa sedikit marah saat berbicara dengan orang di sampingnya. Terlepas dari 10 orang dari kelompok tentara bayaran Holy Glory, satu-satunya yang datang bersamanya kali ini adalah Ao Yao. Ao Yao, yang telah berevolusi menjadi duri ringan, hanya sedikit lebih lemah dari Wang Xian dalam hal kekuatan. Dalam pertempuran, dia bahkan jauh lebih kuat dari 10 orang dari kelompok tentara bayaran Holy Glory. Tidak, ia memiliki 10 kepala.
Aku bisa menghancurkan mereka berdua paling banyak dalam sekejap. Ao Yao menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Ayo tenang dulu. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Tubuhnya bergerak dan dia terbang dengan cepat menuju langit. Karena gaya gravitasi yang kuat, kecepatan terbang Wang Xian menjadi 10 kali lebih lambat dari sebelumnya. Namun, di lautan, kecepatannya masih belum bisa ditandingi oleh makhluk biasa. PFFT. Saat dia bergegas keluar dari air, dunia lain muncul di depan matanya. CHIRP. Seekor burung laut besar berputar-putar di langit dan membuat kicauan yang menusuk telinga. Sayap burung laut itu lebarnya sekitar 5 meter. Raja Naga, ayo terbang ke langit. Hati-hati dengan burung di sekitar kita. Burung-burung yang kuat sudah cukup untuk memakan kita. Kita harus terbang 100 km ke timur. Gu Qingwen meraung keras dan menatap sekelilingnya dengan gugup. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Di laut, dia melihat bayangan hitam sepanjang 20 hingga 30 meter melintas. Di langit, ada burung laut yang berukuran lebih dari 10 meter terbang. Beberapa burung laut memiliki sepasang mata berwarna merah darah dan terlihat sangat ganas. Ayo pergi. Dari ekspresi mereka, Wang Xian tahu bahwa ini bukanlah tempat yang aman. Jika dia datang ke daratan yang luar biasa sendirian, dia mungkin menjadi makanan binatang buas ini. Dunia ini benar-benar brutal. Untungnya, saya tidak membawa Su King Yue dan yang lainnya ke sini. Wang Xian mendecakkan lidahnya sedikit. Dengan gerakan tubuhnya, awan kabut muncul di sekitar mereka. Apa yang disebut Cloud Reading Mist adalah aplikasi dari atribut air. Wang Xian menggunakan atribut air untuk menciptakan awan kabut yang menyelimuti mereka dan terbang ke arah timur. Kota Shanghai adalah kota kecil milik kota Donghai Kerajaan Blue Moon. Ada 10 kerajaan, 50 negara kecil, dan beberapa kadipaten di seluruh benua yang luar biasa. Selain dinasti, ada juga keluarga besar, sekte, dan akademi yang independen dari dinasti. Kerajaan Blue Moon memiliki populasi lebih dari 3 miliar orang. Keluarga kerajaan Blue Moon adalah raja wilayah ini. Sepanjang jalan, Gu Qingwen terus memperkenalkan beberapa informasi dasar tentang benua transendental kepada Wang Xian. Setelah terbang selama 3 jam, mereka akhirnya melihat pantai, kota Shanghai. Itu adalah kota yang dekat dengan laut. Kami sebenarnya terbang selama 3 jam lebih dari 100 km. Aku merasa kekuatan kita tertahan setelah memasuki benua transendental. Karena gaya gravitasi, kecepatan terbang mereka berkurang lebih dari 10 kali lipat. Terbang dilarang di kota. Terlebih lagi, seseorang harus membayar batu roh untuk memasuki kota. Gu Qingwen berkata kepada Wang Xian. Manusia tidak dihormati di benua transendensi. Di benua transendensi, ada naga dan binatang iblis. Manusia bukanlah penguasa seluruh benua. Sama seperti naga, penguasa lautan, penguasa mutlak. Bahkan manusia harus takut pada mereka. Ada juga Great Demon di alam liar lainnya, dan Demon Beast tidak kalah cerdas dari manusia. Manusia memakan binatang iblis, dan binatang iblis juga memakan manusia. Selama tidak di kota atau di kota, itu tidak aman. Di benua transenden, yang disebut transenden tidak hanya mengacu pada manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Setan dan hantu hidup berdampingan. Manusia hanyalah salah satu bagian darinya. Di luar kota sangat tidak aman, dan bahkan berbahaya. Oleh karena itu, benua transenden melahirkan sebuah kelas, kelompok tentara bayaran. Kelompok tentara bayaran bisa mendapatkan hadiah besar dengan membunuh binatang iblis, mengawal barang, mencari pil, dan sebagainya. Di seluruh benua, kelompok tentara bayaran memiliki jumlah orang terbanyak di antara semua kelas. Kelompok tentara bayaran memiliki level yang terperinci. Kelompok tentara bayaran yang kuat akan dihormati oleh semua orang. Tentu saja, jika itu adalah kelompok tentara bayaran yang lemah, itu akan menjadi umpan meriam. Kota Laut Suci adalah sebuah kota, tetapi tidak kecil sama sekali. Populasinya mencapai beberapa juta orang. Tembok kota besar setinggi setidaknya 100 meter, dan dipenuhi dengan segala macam tanda. Di tembok kota berdiri tentara bersenjatakan busur dan senjata, masing-masing memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di seluruh benua transenden, manusia bukan satu-satunya. Binatang iblis yang kuat melahap manusia saat mereka lapar. Oleh karena itu, kota kecil sekalipun memiliki populasi beberapa juta orang. Hanya dengan bersatu, manusia dapat bertahan hidup di sini. Tembok kota ini dimaksudkan untuk menahan binatang laut. Kota Shanghai berada di dekat laut. Terkadang, akan ada binatang laut yang menyerang kota. Akan ada puluhan ribu atau bahkan jutaan binatang laut.
Bahkan akan ada binatang laut dari alam supernatural tingkat ke-8 atau ke-9 yang menyerang kota. Tanda di tembok kota ditinggalkan oleh binatang laut. Gu Qingwen menjelaskan kepadanya. Wang Xian mengangguk pelan. Ini adalah dunia yang memakan manusia. Manusia memakan binatang iblis, dan binatang iblis memakan manusia. Ao Yao, menyusutlah dan berdirilah di pundakku. Wang Xian mendarat di bawah gerbang timur kota Shanghai dan berkata kepada Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao juga berada di level 1 transendensi. Meskipun penyembunyiannya kuat, dia masih dapat ditemukan oleh orang-orang di level 8 atau 9 transendensi atau mereka yang memiliki keterampilan mata. Dengan permusuhan antara benua transendensi dan binatang iblis, dia mungkin akan dibunuh secara langsung. Tubuh Ao Yao bergerak dan berubah menjadi ukuran 30 hingga 40 cm. Dia mendarat di bahu Wang Xian. Binatang iblis adalah hewan peliharaan yang sangat umum di benua supranatural. Meskipun bentuk Ao Yao tidak lucu, ia memiliki kekuatan khusus. Menyusut tulang adalah keterampilan yang sangat umum untuk Raja Pembunuh. 10 batu roh tingkat rendah per orang. Saat memasuki kota, penjaga di pintu masuk berbicara langsung dengan Wang Xian dan yang lainnya. Secara alami, bahasa mereka bukan bahasa Cina. Namun, Wang Xian telah lama menguasai bahasa benua transendensi. Tidak ada hambatan lalu lintas. Batu roh dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi dan kelas atas. Semua batu roh di bumi dianggap bermutu rendah. 100 batu roh tingkat rendah setara dengan 1 batu roh tingkat menengah. Wang Xian telah membawa 5 juta batu spiritual tingkat rendah bersamanya ketika dia datang ke benua transendensi. Itu sudah cukup. Setelah membayar 110 batu spiritual tingkat rendah, Wang Xian dan yang lainnya masuk. Karena kelompok tentara bayaran cahaya suci terlalu lemah, mereka tidak memiliki basis. Mereka hanya memiliki tempat tinggal sementara. Tempat tinggal sementara adalah tempat yang disewa pemimpin di masa lalu. Letak geografisnya cukup bagus. Raja Naga, ayo pergi ke sana dulu dan rencanakan perkembangan masa depan kita. Gu Qingwen memimpin dengan hormat di depan. Beri jalan, beri jalan. Saat ini, di pintu masuk, 4-5 orang membawa binatang iblis besar di pundak mereka. Binatang iblis itu berukuran lebih dari 10 meter. Itu adalah binatang iblis tipe ular dengan tanduk di atas kepalanya. Meski sudah mati, binatang iblis ini masih memancarkan aura pembunuh yang kuat. Itu adalah kelompok tentara bayaran hiu bertanduk. Saya tidak menyangka mereka akan membunuh ular bertanduk tingkat 5 yang luar biasa. Ini sangat kuat. Seorang drakonit menarik Wang Xian dan mundur ke samping. Dia menoleh dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Kelompok tentara bayaran hiu bertanduk adalah kelompok tentara bayaran emas bintang 1. Ini memiliki reputasi besar di kota Shanghai. Pemimpinnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 6 yang luar biasa. Gu Qingwen memperkenalkan kelompok tentara bayaran kepada Wang Xian dengan suara rendah. Kelompok tentara bayaran memiliki level yang terperinci. Dari rendah ke tinggi, mereka perunggu, perak, emas, berlian, epik, legendaris, dan mitos. Setiap level dibagi menjadi 1 hingga 5 bintang, dan 5 bintang tersebut adalah yang tertinggi. Wang Xian menoleh dan melihat lencana dengan pedang emas dan perisai bersilang di dada mereka. Kata hiu tertulis di atasnya. Di lencana itu, ada bintang yang melambangkan 1 bintang emas. Ini adalah simbol kekuatan. Apa level terkuat di kota Shanghai? Wang Xian bertanya pada Gu Qingwen. Tingkat 9 transenden terkuat. Wali kota kota Shanghai. Tidak ada keluarga besar di kota Shanghai. Wali kota adalah yang terkuat. Gu Qingwen berkata, hanya kota-kota besar yang memiliki pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti Dongsu. Di seluruh kerajaan Blue Moon, hanya ada sekitar 20 pusat kekuatan Dongsu. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Perubahan pertama naga ilahi berhubungan dengan transenden, dan perubahan kedua naga ilahi berhubungan dengan Dongsu. Kelompok tentara bayaran Dogfish jelas memiliki reputasi besar di kota Shanghai. Setelah melihat kedatangan mereka, semua orang membuka jalan dan memandang mereka dengan hormat. Mayat monster iblis tingkat 5 yang transenden bernilai 50.000 batu spiritual kelas menengah. Ini sangat berharga. Gu Qingwen berkata dengan iri. Wang Xian melihat sekeliling dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengingat semua yang ada di hatinya. Ada banyak toko berbeda dibandingkan dengan dunia 9 kuali di bumi. Formasi, ramuan, senjata, tulang binatang iblis, teknik kultivasi, dan sebagainya. Raja Naga, pangkalan sementara kelompok tentara bayaran kemuliaan suci kita ada di ujung jalan di depan.
Seekor drakonid menunjuk ke depan dan berkata. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tanahnya terbuat dari batu hijau yang sangat keras. Bangunan di sekitarnya juga terbuat dari batu yang sangat kokoh. Ada beberapa rumah kayu yang tampak luar biasa. Aku telah ditolak. Aku bahkan tidak sempat melihat wajah cantik Nona Aosue. Nona Aosue sangat bangga. Jangan terlalu memikirkannya. Akademi Pemburu Iblis akan datang ke kota Laut Suci kita untuk merekrut siswa besok. Saya ingin tahu apakah kita bisa lulus penilaian. Jika kita bisa bergabung dengan tim Nona Aosue, kita pasti akan lulus penilaian. Di persimpangan, 3 pemuda berjalan mendekat dan menggelengkan kepala saat mereka berjalan. Perguruan Tinggi Pemburu Iblis. Mata Wang Xian berbinar saat mendengar percakapan mereka. Dia tenggelam dalam pikirannya. Ini dia. Di persimpangan, DRAKONID menunjuk ke sebuah pintu dan berkata. Ini adalah rumah dengan halaman independen. Itu adalah basis kelompok tentara bayaran cahaya suci. Pintunya dikunci dari dalam. Apakah Tuan Tanah pernah ke sini sebelumnya? DRAKONID itu tampak bingung. Aku akan membukanya langsung. Gu Qingwen mengeluarkan pedang panjangnya dan menebas rantai di dalamnya. Raja Naga, tolong. Setelah rantainya putus, ke-10 DRAKONID mendorong pintu terbuka dengan hormat dan berkata kepada Wang Xian. Siapa? Aku menyuruhmu untuk SCRAM. Sekarang Anda berani menerobos masuk secara langsung. Kamu benar-benar mencari kematian. Teriakan dingin datang dari dalam. Setelah itu, pedang panjang yang tajam langsung menuju ke arah mereka. Wang Xian, yang berada di tengah, adalah yang pertama menanggung beban serangan. Serangan pedang panjang yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah. Longsword memancarkan ketajaman yang menakutkan saat langsung menuju gelabela Wang Xian. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia melepaskan penglihatannya dan api mendarat langsung di pedang panjang. Longsword yang menyerangnya langsung terhalang oleh penglihatannya. Api yang mengerikan membakar pedang panjang itu. Semua kekuatan supernatural Wang Xian sebanding dengan kekuatan supernatural level 3. Turunnya alam pohon ditambah dengan pesona roh bisa melepaskan kekuatan-kekuatan supernatural tingkat 4. Longsword di depannya adalah senjata kekuatan supernatural level 2. Di bawah serangan tanpa akhir, senjata level 2 mulai perlahan berubah. Apa, beraninya kau menghancurkan senjataku? Kamu pantas mati. Suara marah terdengar. Setelah itu, sosok merah menyala melayang. Wanita itu berambut pendek dan tampak gagah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Xian. Di sampingnya, 2 gadis pelayan mengikuti di belakangnya. Mereka juga menatap Wang Xian dengan dingin. Apakah kamu orang yang pantas mati? Ini jelas tempat kami. Kenapa kalian ada di sini? Gu Qingwen menatap wanita itu dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Sekarang dia telah menjadi drakonid, siapapun yang berani menyakiti Raja Naga pantas mati. Kalian tidak tahu siapa aku. Wanita itu menatap mereka dengan dingin dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Aku tidak peduli siapa kamu. Keluar dari markas kami. Gu Qingwen menatap wanita itu dengan wajah muram. Beraninya kamu. Beraninya kau berbicara dengan nona kami. Perhatikan kata-katamu. Seorang gadis pelayan di samping menatap Gu Qingwen dan berkata dengan dingin. Ini adalah basis dari kelompok tentara bayaran kemuliaan suci kita. Bahkan jika disewa, itu akan berakhir dalam setengah tahun. Mengapa kamu di sini? Gu Qingwen bertanya dengan wajah dingin. Ketika gadis itu mendengar kata-katanya, dia sedikit mengangkat alisnya. Saya membeli tempat ini. Saya tidak peduli apakah Anda telah kedaluarsa atau tidak. Sekarang, kalian sekelompok orang terkutuk, beri aku kompensasi untuk pedangku. Jika tidak, aku akan membuat segalanya lebih mudah untukmu di masa depan. Kamu membelinya. Wajah Gu Qingwen dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka sedikit malu. Kami memiliki kontrak sewa di tangan kami. Itu hanya akan kedaluarsa setelah setengah tahun. Apa hubungannya denganku? Saya membeli rumah 10 hari yang lalu. Saya ingin mencari kalian untuk menemukan orang yang menandatangani kontrak dengan Anda. Sekarang, saatnya kita berbicara tentang membobol rumahku dan menghancurkan senjataku. Gadis itu berjalan ke arah mereka dengan ekspresi dingin. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan membara. Tidak ada yang berani menghancurkan senjata Aosue saya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Jadi bagaimana jika aku menghancurkannya? Wang Xian melihat ekspresi terbakar gadis itu dan bertanya dengan ekspresi gelap.
Jelas bahwa rumah ini awalnya disewa oleh kelompok tentara bayaran Cahaya Suci. Namun, pemilik rumah mungkin telah menjual rumah tersebut setelah mereka menghilang selama setengah tahun. Namun, saat mereka masuk, gadis itu tidak menahan diri sama sekali. Dia langsung mengendalikan pedang panjangnya untuk menyerang. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan Wang Xian merasakan hawa dingin di hatinya. Terus, kamu sangat sombong. Jika Anda tidak bersujud kepada saya dan mengakui kesalahan Anda sekarang dan memberikan kompensasi kepada saya untuk pedang berharga saya, tidak akan ada tempat bagi Anda di kota Shanghai. Setelah Anda meninggalkan kota, berhati-hatilah agar tidak mati di alam liar. Gadis itu berkata dengan dingin kepada Wang Xian. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu mencari kematian. Beraninya kau berbicara dengan Raja Naga kami seperti itu. Ketika 10 drakonit mendengar kata-kata gadis itu, wajah mereka langsung berubah muram. Gu Qingwen tidak ragu sama sekali dan langsung menyerang gadis itu. Kamu berani menyentuhku. Ayah saya adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Hiu yang jorok. Jika Anda berani menyentuh saya. Ketika gadis itu melihat sikap mengesankan yang langsung dilontarkan Gu Qingwen, jejak ketakutan melintas di matanya saat dia berteriak. Ayo pergi. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sedikit mengernyit dan berteriak pelan. Itu Raja Naga. Ekspresi Gu Qingwen berubah dan dia berhenti. Wang Xian berbalik dan berjalan keluar. Gu Qingwen dan yang lainnya menatap wanita itu dengan dingin sebelum mengikutinya keluar. Bestart, Xiao Yue, pergi dan tanyakan pada anak buah ayahku, kelompok tentara bayaran mana yang Anda sewa rumah ini di masa lalu. Beraninya mereka menghancurkan senjataku dan bahkan berani menyerangku. Gadis itu memperhatikan mereka pergi dengan tatapan dingin dan tegas di matanya. Seorang gadis pelayan di samping buru-buru mengangguk dan berjalan keluar. Xiao Gu, jika saya ingat dengan benar, pemilik rumah yang saya sewa milik anggota kelompok tentara bayaran Dogfish. Jika dia benar-benar putri wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Dogfish, rumah ini mungkin tidak akan dibeli. Berjalan keluar rumah, seorang pria parubaya berkata kepada Gu Qingwen dengan ekspresi malu. Ya, Gu Qingwen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dia memandang Wang Xian dan berkata, Raja Naga, ini salah kami. Jika wanita itu benar-benar putri wakil kapten dari kelompok tentara bayaran Hiu Jorok, kita mungkin dalam masalah besar. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak menyangka akan memiliki musuh yang kuat saat dia tiba di dunia ini. Namun, ini juga membuatnya menyaksikan kekejaman dunia ini. Dilarang bertempur di kota. Jika ada dendam, seseorang bisa memasuki arena. Namun, di alam liar, tidak ada keteraturan sama sekali. Kelompok tentara bayaran Dogfish adalah kekuatan yang kuat di kota Shanghai. Itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka provokasi saat ini. Ayo cari restoran untuk menginap malam ini. Juga, bawa aku ke pusat kota untuk melihatnya. Wang Xian mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir keras. Itu Raja Naga. Pusat kota ada di depan. Semua orang mengangguk. Jangan panggil aku Raja Naga di masa depan. Telepon saya. Pemimpin. Wang Xian berbicara perlahan saat dia berjalan menuju depan. Itu pemimpinnya. Rombongan DRAKONIDS tidak ragu dan langsung mengangguk. Tempat yang paling menarik perhatian di pusat kota adalah kediaman wali kota. Selain kediaman wali kota, ada juga kelompok tentara bayaran pemburu setan. Kelompok tentara bayaran pemburu setan bukanlah nama kelompok tentara bayaran. Sebaliknya, itu adalah markas kelompok tentara bayaran. Itu terletak di pusat kota. Wang Xian melihat cabang kelompok tentara bayaran di kota Shanghai dan tenggelam dalam pikirannya. Dia melihat ke samping dan tiba-tiba menemukan nama yang akrab. Phoenix Elixir dan bengkel senjata. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi ke kelompok tentara bayaran pemburu setan dan membentuk kelompok tentara bayaran baru. Wang Xian sudah mengambil keputusan. Dia akan membentuk kelompok tentara bayaran terlebih dahulu. Karena toko ramuan dan senjata dibuka oleh Feng Luan terlebih dahulu, dia tidak akan bersaing dengannya. Dia akan mulai dari kelompok tentara bayaran paling mendasar di benua supranatural. Dia akan membangun kelompok tentara bayaran yang kuat, kelompok tentara bayaran mitos yang paling kuat. Dia juga akan menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran tingkat mitos. Pertama-tama aku akan pindah ke pantai dan menerima misi yang berhubungan dengan laut. Saya akan menaklukkan makhluk laut dan membangun kekuatan di bawah laut. Setelah itu, perlahan aku akan menaklukkan seluruh lautan. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dengan kelompok tentara bayaran dan laut, mereka bisa berkembang dengan dua cara. Jika suatu hari,
Kamu menjadi permaisuri dan aku menjadi mitos benua supernatural, penguasa laut. Mari kita lihat siapa yang berhasil lebih dulu. Hari ini, kelompok tentara bayaran hiu bertanduk membunuh seekor ular bertanduk di rawa pinggiran timur. Aku sangat iri. Misi untuk membunuh ular bertanduk adalah peringkat emas bintang 1. Setelah kelompok tentara bayaran hiu bertanduk menyelesaikan beberapa misi peringkat emas bintang 1, mereka akan dapat naik ke peringkat emas bintang 2. Hari ini, Akademi Pemburu Iblis Kota Laut Timur sedang merekrut siswa. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang dapat menyelesaikan misi uji coba. Apakah ada kelompok tentara bayaran yang pergi ke Pulau Murloc untuk sebuah misi? Jika ada, kami akan meminta kelompok tentara bayaran di atas peringkat perak. Saat mereka berjalan ke kelompok tentara bayaran pemburu iblis, suara-suara yang hidup bisa terdengar. Banyak pria muda, parubaya, dan bahkan tua sedang duduk di meja dan berbicara dengan keras. Beberapa dari mereka berterbuka dada dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Beberapa dari mereka sedang minum dan mendengarkan dengan tenang. Ada pria dan wanita. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Seluruh kelompok tentara bayaran pemburu iblis sangat besar. Setiap orang dari mereka memancarkan aura ganas. Kebanyakan dari mereka berada di atas tingkat yang luar biasa. Tidak heran Gu Qingwen dan yang lainnya ingin membangun sebuah kerajaan setelah datang ke bumi. Mereka hanyalah gorengan kecil di benua yang luar biasa. Itu sebabnya mereka ingin hidup seperti seorang raja. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seberang tempat dan berjalan langsung ke area terdalam. Di tengah area, ada layar besar. Layar dipenuhi dengan segala macam misi. Ada misi untuk berburu binatang setan. Ada pendamping. Ada misi untuk mencari ramuan spiritual. Ada misi skala besar dan misi skala kecil. Ada berbagai macam misi. Level misi berkisar dari level perunggu hingga level mitos. Dan di antara misi peringkat mitos, sebenarnya ada misi untuk mendapatkan gigi naga dari ras naga. Wang Xian melirik dan berjalan ke konter layanan. Saya ingin membentuk kelompok tentara bayaran. Dia berkata kepada seorang wanita di konter layanan. Membentuk kelompok tentara bayaran membutuhkan 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Grup tentara bayaran awal adalah peringkat perunggu bintang 1. Jika sudah mapan, tolong bayar batu spiritualnya. Pelayan itu berkata kepada Wang Xian bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Didirikan. Wang Xian mengangguk dan mengeluarkan 10.000 batu roh tingkat rendah. Tolong sebutkan nama kelompok tentara bayaran. Kami akan membuat lencana untuk kalian semua. 1 batu roh tingkat rendah untuk setiap lencana. Pelayan itu mengangkat kepalanya dan berkata kepadanya. Kelompok tentara bayaran Raja Naga. Wang Xian berkata langsung. Pelayan itu tertegun sejenak. Kemudian, dia menaksir Wang Xian dan tertawa. Kelompok tentara bayaran Raja Naga. Anak muda, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kau menyebut dirimu grup tentara bayaran Raja Naga. Pemimpin, perlombaan naga memiliki reputasi yang kuat di benua supernatural. Begitu seseorang memfitnah mereka, ras naga akan segera membunuh mereka saat mereka mengetahuinya. Drakonid mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Apakah begitu? Wang Xian mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka ras naga begitu mendominasi. PFFT, anak muda, ganti namamu. Nama ini tidak menguntungkan. Pelayan di meja depan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu sebut saja grup mercenari Celestial Phoenix. Wang Xian tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak perlu membuat lebih banyak masalah karena sebuah nama. Selain itu, nama kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix tidak buruk. Wang Xian memikirkannya dan tersenyum. Berapa banyak lencana yang kamu inginkan? Juga, apakah Anda menginginkan beberapa alat pendukung lainnya? Kamu bisa melihatnya. Resepsionis terus berbicara dengan Wang Xian. Ambil salah satu lempengan batu misi. Beri aku 20 lencana dulu. Wang Xian berkata langsung. Baiklah, tunggu sebentar. Lencana akan segera diproduksi. Piring batu misi berharga 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Anda dapat membayar dengan batu spiritual kelas menengah. Pelayan itu berkata kepada Wang Xian. Batu spiritual tingkat rendah. Wang Xian membayar 1.020.000 batu spiritual tanpa ragu-ragu. Tablet batu misi setara dengan layar misi di kelompok tentara bayaran pemburu iblis. Orang bisa melihatnya melalui tablet batu. Item ini mirip dengan komputer, tetapi dicapai melalui formasi. Di benua transendensi saat ini, tidak ada kelompok tentara bayaran tingkat legendaris. Hanya ada 3 kelompok tentara bayaran tingkat legendaris. Ding, sistem telah mengeluarkan misi untuk menyatukan lautan benua transendensi. Hadiahnya adalah biji naga giok, pohon surgawi. Ding,
Sistem telah mengeluarkan misi. Jalan yang kuat telah dibuka. Sebagai naga ilahi, naga itu bisa memukau dunia. Jalur kelompok tentara bayaran dapat ditingkatkan menjadi kelompok tentara bayaran perak. Seseorang dapat memperoleh item luar biasa secara acak dari harta karun Istana Naga. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar, menyebabkan Wang Xian sedikit terpana. Setelah itu, senyum muncul di wajahnya. Aku baru saja melihat instruktur Akademi Pemburu Iblis memasuki kota Laut Suci kita. Pemilihan Demon Hunter College akan segera dimulai. Aku bertanya-tanya siapa yang beruntung yang bisa masuk ke Demon Hunter College. Aku juga akan berpartisipasi di dalamnya besok. Jika saya memasuki perguruan tinggi pemburu setan, saya akan dapat memperoleh banyak sumber daya dan koneksi. Aku bahkan mungkin bisa bergabung dengan beberapa kelompok tentara bayaran emas. Aku tidak mau lagi. Saya mengikuti penilaian sekali ketika saya berusia 30 tahun. Itu terlalu sulit. Pada saat ini, seluruh aula tiba-tiba menjadi hidup. Sebagian besar orang berbicara tentang Demon Hunter College. Perguruan tinggi pemburu iblis. Wang Xian bergumam ketika dia mengingat hal-hal tentang Demon Hunter College di benaknya. Demon Hunter College ada di setiap dinasti dan kerajaan. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara kelompok tentara bayaran. Karena ada terlalu banyak iblis dan monster di dunia ini, dibutuhkan terlalu banyak orang kuat untuk membasmi mereka dan menyelesaikan beberapa bahaya yang tersembunyi. Oleh karena itu, kelompok tentara bayaran sangat penting di seluruh benua transendensi. Dengan memasuki Akademi Pemburu Iblis, seseorang dapat mempelajari lebih banyak teknik bela diri, memperoleh lebih banyak informasi, dan mengolah elit kelompok tentara bayaran. Mereka yang bisa lulus dari Akademi Pemburu Iblis semuanya adalah ahli yang berpengalaman. Demikian pula, sangat sulit untuk memasuki Akademi Pemburu Iblis. Seseorang tidak boleh berusia lebih dari 40 tahun, dan mereka harus menyelesaikan misi penilaian. Akademi Pemburu Iblis gratis, dan terutama berfokus pada pertempuran yang sebenarnya. Selama seseorang menyelesaikan misi tertentu, mereka dapat lulus dengan lancar. Untuk semua orang yang ingin menjadi kuat, Demon Hunter College adalah tempat yang paling ideal. Tentu saja, tidak mudah untuk masuk ke Demon Hunter College. Ada lebih dari selusin kota di bawah kota Donghai, dan setiap kota memiliki beberapa juta orang. Selain orang-orang di kota Donghai, setiap tahun, ada lebih dari beberapa ratus ribu orang yang ingin bergabung dengan Demon Hunter College. Pemimpin, akan lebih baik jika kita bisa bergabung dengan Demon Hunter College. Bergabung dengannya akan membawa manfaat besar bagi kelompok tentara bayaran kita. Gu Qingwen dan yang lainnya memandang Wang Xian dengan mata membara saat mereka berbicara. Oke, mata Wang Xian berkedip. Tujuan Akademi Pemburu Iblis adalah untuk mengasuh tentara bayaran yang kuat. Pembatasannya sangat rendah selama mereka menyelesaikan misi tetap setiap semester. Di Akademi Pemburu Iblis, seseorang dapat memperoleh beberapa informasi dan sumber daya yang tidak dapat diperoleh dunia luar. Rencanamu telah dibuat. Jika Anda ingin membuat seragam grup tentara bayaran, Anda dapat pergi ke samping untuk membuat yang khusus. Juga, setelah level grup tentara bayaran meningkat, Anda dapat mengubah rencana Anda secara gratis. Segera, pelayan itu meneriaki mereka dan memberi mereka rencana dengan pedang perunggu dan perisai yang disilangkan bersama. Di bawah, ada 5 kata besar kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Rencana bisa langsung dipasang pada pakaian untuk melambangkan identitas. 880.